Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut mengenai PKM GFK yang digagas oleh Khaulan Syarida dan Bintan Arum Setiani. Pada 25 September 2015, di Markas Besar PBB, para pemimpin dari berbagai dunia secara resmi mengesahkan Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Apa itu Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals adalah rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan dari 2015 hingga 2030. Terdapat 17 tujuan dalam SDGs. Salah satunya adalah Zero Hunger. Zero Hunger bertujuan untuk mengurangi kelaparan, mencapai pertahanan pangan, dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Mengapa PBB menetapkan Zero Hunger menjadi salah satu tujuan dalam SDGs? Karena kini, dunia sedang mengalami bencana kelaparan. Bencana kelaparan terparah terjadi di Somalia, Ethiopia, Sudan Selatan, Nigeria, serta Yaman. Di Somalia, 2011 wabah kelaparan mendera 2,9 juta penduduk Somalia. 2016, 50.000 anak-anak Somalia meninggal karena kelaparan. Di Ethiopia, 2008, 6 juta anak di Ethiopia mengalami malnutrisi. Di Sudan Selatan, 2017 Sudan Selatan dideklarasikan mengalami bencana kelaparan. 4,7 juta penduduk menderita krisis pangan karena perang saudara dan masalah ekonomi. Di Nigeria, 1,8 juta penduduk mengalami kelaparan. Penyebabnya adalah teror Boko Haram. Akibatnya 244.000 anak-anak kekurangan gizi. Di Yaman, Yaman menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menderita kelaparan. Sekitar 14,1 juta penduduk Yaman mengalami darurat pangan. Sekitar 462.000 hingga 2,2 juta anak-anak di Yaman menderita malnutrisi. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, kelaparan menjadi hal yang sangat sulit dituntaskan oleh pemerintah. Akses pangan di Indonesia tidak merata. Angka kemiskinan yang tinggi hingga terbatasnya lapangan kerja membuat angka kelaparan Indonesia semakin memburuk. Seberapa gentingkah masalah kelaparan yang menimpa negeri ini? Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Angka itu jauh di atas negara di ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Asian Development Bank atau ADB bersama International Food Policy Research Institute atau IFPRI mengeluarkan publikasi penelitian tentang peningkatan investasi pertanian untuk ketahanan pangan. Dalam riset yang didukung Bappenas ini terungkap, pada era 2016 hingga 2018 sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan.
Ya, Indonesia ternyata belum lepas dari bayang-bayang kelaparan. Indeks kelaparan global atau Global Hunger Index menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 117 negara di dunia tahun ini dengan skor 20,1 dan masuk dalam rentang kategori serius. Apa faktor-faktor terjadinya kelaparan? Yang pertama adalah perlambatan ekonomi. Pada masa pandemi coronavirus ini, segala aspek terpengaruh, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 tumbuh di angka 2,5% dari sebelumnya 3%. Perlambatan ekonomi Indonesia ini sudah terlihat sejak kuartal 3 2018 yang kala itu ekonomi hanya tumbuh 5,17% dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,27%. Yang kedua adalah konflik berkepanjangan. Angka kelaparan akut yang dipicu bencana iklim dan konflik melonjak pada tahun 2017, sehingga sebanyak 124 juta orang di seluruh 51 negara menghadapi kelaparan. Di beberapa negara, perang telah mendorong seluruh masyarakat ke jurang kelaparan. Faktor yang ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di suatu wilayah dapat memperburuk kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan makan mereka, sebab perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan dapat melenyapkan hasil panen. Yang keempat adalah kepedulian terhadap sesama. Pada masa pandemi coronavirus ini, banyak orang yang merasakan dampaknya. Banyak dari mereka yang berjualan dan tidak ada pembeli. Ada yang harus diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu, apa solusi dari kami? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor kemiskinan adalah kurangnya kepedulian terhadap sesama. Maka kami akan lebih fokus pada kepedulian. Lalu, apa sih solusi dari kami? Solusi dari kami adalah Home Care for Foodless atau rumah peduli untuk kelaparan. Apa itu Home Care for Foodless? Home Care for Foodless atau rumah peduli untuk kelaparan adalah rumah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mengalami kelaparan. Lalu, untuk siapa saja Home Care for Foodless ini? Home Care for Foodless ini diperuntukkan untuk para pengemis, orang-orang yang tidak memiliki rumah, dan orang yang tidak mampu. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan ketika berada di Home Care for Foodless? Selain akan mendapat perawatan, orang-orang yang berada di Home Care for Foodless ini juga akan mendapatkan pelatihan keterampilan agar nantinya mereka bisa untuk mempergunakan keterampilan itu untuk kegiatan yang pertama adalah berkebun. Berkebun menjadi salah satu kegiatan favorit banyak orang, bahkan bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan pot untuk menanam tumbuhan favoritnya. Ada beberapa manfaat yang kita dapat ketika berkebun di rumah. Apa itu? Beberapa manfaat berkebun di rumah yaitu pertama, kesehatan mental, kedua, kesehatan fisik, ketiga, melindungi bumi. Kegiatan yang kedua adalah pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sekian PKM GFK Home Care for Foodless dari kami.
Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Bintang Arum Setiani dan teman saya Kaulan Syahidida.